Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem tata surya ya. Nah, tata surya itu terdiri dari benda-benda langit berupa matahari, planet, dan juga benda langit lainnya. Ada asteroid, ada meteorit ya, ada meteorit. Kemudian ada komet. Kemudian ada apa lagi? Satelit. Satelit. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, kemudian kita juga mempelajari bahwa bumi itu mengalami apa? Pergerakan. Nah, salah satunya adalah rotasi. Apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Nah, itu yaitu pergerakan bumi pada porosnya ya. Nah, dia bergerak pada porosnya, itu disebut dengan rotasi. Berapa waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi? 24 jam. 24 jam. 24 jam. Jadi bumi 24 jam. berotasi selama 24 jam. Jadi dari titik A kemudian kembali ke titik A yaitu selama 24 jam ya. Sampai dia kembali ke titik semula, itu membutuhkan waktu 24 jam. Kemudian apa yang diakibatkan dengan adanya rotasi? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari terjadinya siang hari dan juga malam hari ya. Gerak semu matahari, perbedaan waktu. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah revolusi bumi dan juga pergerakan bulan. Apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Baik, silakan dibaca. Bashir. Baik, Ustaz. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi melakukan rotasi bersamaan dengan melakukan revolusi. Arah gerak revolusi yaitu dari barat ke timur. Bumi memerlukan 365,25 hari atau 1 tahun untuk sekali berevolusi. Ketika berevolusi, sumbu bumi miring dengan arah yang sama yaitu 23,5 dari garis tegak lurus pada bidang edar ekliptika. Sama halnya rotasi bumi, revolusi bumi juga menyebabkan gejala alam yang luar biasa. Apakah itu? Kemarin ada yang bertanya ya tentang revolusi planet. Apakah tegak lurus? Ini ya kita ketahui jawabannya. Ternyata tidak tegak lurus. Ada sudut kemiringan yaitu sekitar 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Nah, bumi juga mengalami itu ketika mengelilingi matahari, dia tidak tegak lurus dengan matahari ya, ada kemiringannya di sini. Baik, satu kali bumi berevolusi
itu membutuhkan waktu 365 hari. Memerlukan waktu 365 hari. Nah, ini yang digunakan oleh orang Nasrani, yaitu penanggalan Masehi, yang mana 1 tahunnya itu terdiri dari 365 hari. Nah, ini bergantung pada matahari ya perhitungannya, yaitu 365 hari. Baik, apa yang diakibatkan dengan adanya revolusi bumi? Nah, ini kita akan membahasnya. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam. Di antaranya, terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Baik, yang pertama perubahan musim. Nah, di bumi terdapat 4 musim, yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Nah, di awal saya sudah langsung tanya kepada Kais ya, yang bertempat tinggal di bagian bumi utara. Seharusnya pada bumi bagian utara saat ini mengalami musim dingin ya. Jadi bukan tebak-tebakan Ustadznya, tapi Ustadz melihat tanggal ya, oh berarti di tempatnya Kais sedang musim dingin ya. Nah, ini terjadi akibat adanya apa? Akibat adanya revolusi bumi. Akibatnya, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan selalu bergantian ketika condong menghadap matahari. Nah, saat belahan bumi selatan condong menghadap matahari, di tempat itu akan mengalami musim panas. Sedangkan di belahan bumi utara yang akan mengalami musim dingin. Nah, berarti saat ini bumi bagian selatan itu akan mengalami apa? Musim panas ya. Nah, ini karena adanya revolusi bumi. Yang mana bumi bagian selatan pada bulan-bulan ini ya lebih sering menghadap kemana? Ke matahari ya daripada bumi yang bagian utara. Jadi musim panas terjadi pada bagian bumi yang paling dekat dengan matahari. Keempat musim ini selalu bergantian sepanjang tahun. Perputaran bumi mengelilingi matahari pada sudut tertentu adalah penyebab terjadinya pergantian musim. Nah, ini perubahan musim terutama terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Kalau Indonesia berada pada bumi bagian mana? Bagian Bagian yang tengah itu apa? Tidak kaktus apa gitu? Hah? Indonesia bagian mana, Bu? Tenggara. Nah, bumi Indonesia itu terletak pada garis khatulistiwa ya. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Jadi dia tidak berada di bumi bagian selatan dan juga tidak berada di bagian bumi utara. Indonesia berada pada garis
khatulistiwa. Apa yang membedakan Indonesia dengan bumi bagian utara dan bagian selatan? Musim Musimnya. cuma 2. Musimnya cuma 2. Ada musim apa saja, Hasan? Musim Musimnya hujan sama dua. panas sama kemarau. Hujan sama panas. Musim hujan sama kemarau, Masya Allah. Ada musim hujan dan juga musim kemarau ya. Nah, ini yang membedakan Indonesia dengan belahan bumi yang lain ya. Sip. Coba Ustadz bagikan. Nah, ini. Nah, garis yang titik-titik ini merupakan garis khatulistiwa ya. Garis khatulistiwa. Nah, kita lihat Indonesia berada pada garis khatulistiwa. Yang di atas Indonesia ini merupakan bumi bagian utara. Yang di bawahnya merupakan bagian bumi selatan ya, merupakan bagian bumi selatan. Nah, karena Indonesia berada di tengah-tengah ya, ini sangat menguntungkan sekali bagi Indonesia dalam segala hal. Nah, ini banyak untungnya karena terletak di antara bumi bagian utara dan juga selatan. Nah, salah satunya yaitu musim yang ada pada Indonesia. Pada Indonesia hanya terdiri dari 2 musim, yaitu musim panas atau musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, ini sangat menguntungkan bagi Indonesia, baik itu untuk bidang pertaniannya ya, dan juga bidang perekonomiannya, Masya Allah. Ya, jadi kita patut untuk bersyukur berada di Indonesia ya. Kais di mana? Kais di sini ya, di Korea ya. Saat ini sedang berada pada musim dingin ya. Akan beralih ke musim apa, Kais? Musim semi, Ustaz. Mau beralih ke musim semi, Masya Allah. Baik. Nah, ini ya. Ada tanggal-tanggalnya. Pada 21 Maret, musim semi di belahan utara bumi, musim gugur di bumi bagian selatan. Coba. Benar ya? Kais saat ini masih berada di musim dingin. Kemudian akan menuju ke musim apa? Musim semi. Nah, ini karena Kais berada pada belahan bumi utara, dia akan memasuki bulan Maret. Nah, ini dekat dengan bulan Maret ya. Nah, artinya sebentar lagi Kais akan masuk ke musim semi. Baik, lantas bagaimana bagian bumi yang di selatan? Nah, bagian bumi selatan dia sedang menghadap ke arah matahari. Akibatnya mereka mengalami apa? Mengalami musim gugur ya. Nah, kemudian pada 21 Juni Ustadznya tidak jelas melihatnya ya. Musim panas di belahan utara bumi. Musim dingin di belahan selatan bumi. Nah, ini artinya pada 21 Juni, pada bulan Juni,
belahan utara bumi akan memasuki musim panas ya. Akan memasuki musim panas. Artinya belahan bumi utara itu menghadap banget ke mana? Ke matahari ya. Artinya belahan bumi selatan, nah ini tertutupi oleh belahan bumi utara ya, sehingga dia tidak mendapatkan sinar matahari secukupnya ya. Nah, ini mengakibatkan belahan selatan bumi mengalami musim dingin. Kemudian pada bulan September. Pada bulan September yang terjadi apa? Musim gugur di belahan utara bumi. Musim semi di belahan selatan bumi. Dan pada bulan Desember yang terjadi adalah musim dingin pada belahan utara bumi. Nah, ini kenapa pada bulan Desember di belahan bumi utara mengalami musim dingin, karena memang mereka tidak terlalu menghadap ke matahari. Termasuk di Eropa ya, banyak sekali negara-negara di Eropa yang mengalami musim dingin pada bulan Desember ya. Biasanya film-film di bulan Desember itu salju-salju semua. Kemudian musim panas terjadi pada belahan bumi selatan. Nah, karena memang belahan bumi selatan yang menghadap kemana? Ke matahari ya. Nah, ini perbedaan musim pada belahan bumi utara dan juga bumi selatan. Jadi kalau di bumi utara mengalami musim semi, maka di bumi selatan akan mengalami musim gugur. Jika di bumi utara mengalami musim panas, maka di bumi selatan akan mengalami musim dingin. Jadi kebolak-balik ya, kebolak-balik. Jadi kebalikannya. Nah, karena memang bentuk bumi kita apa? Seperti apa? Seperti Oval. Bulat. seperti bola ya. Atau bulat. Atau datar. Hasan bukan penganut bumi datar. Bulat Ustaz. Bulat Apa Ustaz? Hasan Ustaz? penganut bumi datar apa penganut Bumi datar ini nggak ada. Bulat lah Ustaz, kemarin itu Ana pernah lihat kalau Piala Dunia kalau buminya datar gimana Ustaz? Baik. Nah, ini karena bumi kita itu seperti bola ya, bulat ya. Nah, ini yang terjadi. Ketika berevolusi atau mengelilingi matahari, nah maka ada bagian-bagian bumi yang akan mengalami apa? Musim semi, ada yang mengalami musim gugur, ada yang mengalami musim panas, ada yang mengalami musim dingin. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya udah, cuma musim hujan dan musim kemarau saja ya. Karena memang negara Indonesia merupakan negara tropis ya, karena terletak di antara keduanya. Karena terletak di antara keduanya. Tidak di belahan bumi utara, tidak di belahan bumi selatan. Nah, ini yang membuat Indonesia sering mengalami musim kemarau dan juga musim hujan ya. Musim kemarau dan juga musim hujan. Musim kemaraunya 6 bulan, musim hujannya 6 bulan. Panjang banget ya. Nah, kalau kita lihat pada belahan bumi yang lain, nah ini dibagi menjadi 4 musim.
dibagi menjadi 4 musim. Bahkan ada yang cuma terdiri dari beberapa bulan saja, 1-2 bulan saja ya. Nah, contoh ketika pada bulan September, kemudian menuju ke Desember ya. Nah, itu berapa bulan itu dari September ke Desember? Berapa? 3 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, rata-rata sekitar 3 bulan. Setiap musimnya ini rata-rata sekitar 3 bulan. Nah, berbeda dengan Indonesia. Indonesia satu musimnya bisa mencapai 6 bulan ya. Bahkan yang kita rasakan panas saja sepanjang waktu ya. Itu karena memang letak kita yang berada pada garis khatulistiwa. Sehingga kita menghadap ke arah matahari lebih sering daripada belahan bumi yang lainnya. Baik. Kemudian perubahan lamanya waktu siang dan juga malam di belahan bumi utara dan selatan. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Itu tadi ya, karena adanya revolusi bumi. Karena adanya revolusi bumi, yang mana ketika bumi mengelilingi matahari itu tidak tegak lurus ya, tidak tegak lurus. Nah, ini ada kemiringannya 23,5 ya. 23,5 derajat kemiringannya. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan waktu siang dan malam berbeda-beda di belahan bumi utara dan juga selatan. Baik, silakan Mas dibaca. Hari dengan jumlah jam terbanyak jatuh pada hari terpanjang musim panas, yaitu 21 Juni di belahan utara dan 21 atau 22 Desember di belahan selatan. Hari dengan siang tersingkat jatuh pada puncak musim dingin, ketika malam berlangsung paling lama. Peristiwa ini terjadi pada 21 atau 22 Desember di belahan bumi utara dan 21 Juni di belahan bumi selatan. Sementara itu, 2 kali setahun, tepat di antara puncak musim panas dan puncak musim dingin, mengalami saat titik balik musim gugur dan musim semi. Di seluruh dunia, sekitar 21 Maret dan 27 September, 2 siang dan malam sama banyaknya. Baik. Nah, ini terjadi perbedaan waktu siang dan malam. Nah, terutama ketika musim dingin ya. Musim dingin pada bumi bagian utara itu terjadi pada bulan Desember ya. Sekitar bulan Desember itu terjadi musim dingin pada belahan bumi utara. Pada waktu tersebut, waktu siangnya itu lebih singkat daripada waktu malamnya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada belahan bumi selatan ketika pada bulan September ya. Sekitar bulan September pada belahan bumi selatan itu terjadi musim dingin. Nah, itu sama. Waktu malamnya akan lebih lama daripada waktu siangnya ya.
Ustadz pernah menghubungi teman Ustadz ya. Nah, ketika musim dingin di Eropa ya, ketika musim dingin di Eropa, Ustadz menghubungi teman Ustadz yang sedang berada di Eropa. Nah, itu jam 6, jam 7 itu sudah gelap banget ya. Nah, inilah penyebabnya, yaitu adanya revolusi bumi atau pergerakan bumi mengelilingi matahari ya. Nah, ini menyebabkan terjadinya perbedaan waktu siang dan juga malam. Baik, sampai sini Soliha, jika ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum kita memasuki pergerakan bulan. Ustadz, Kenapa Raihan? emang bumi itu ini ya Ustadz, apa namanya, bulat, lonjong ya Ustadz katanya, agak apa oval. Bumi agak Iya lonjong Ustadz. atau oval. Iya Ustadz, tapi nggak sepenuhnya bulat Ustadz. Baik. Nah, setahu Ustadz yang oval itu apa? Garis edarnya atau orbitnya ya. Itulah yang elips atau oval untuk bentuk buminya. Nah, untuk bentuk buminya yang Ustadz ketahui adalah bulat atau berbentuk seperti bola. Nah, adapun jika ada yang menyatakan bahwa bumi itu berbentuk oval, nanti kita pelajari bersama ya pada pertemuan selanjutnya. Nanti Ustadz keep pertanyaannya. Nah, kenapa ada orang yang berargumen bahwa bumi itu berbentuk oval? Kita cari permasalahan ini sama-sama ya. Insya Allah pada pekan depan kita akan kelas responsi lagi, kelas diskusi ya. Nah, Kalau kelas sebelumnya kelas presentasi, insya Allah pada pekan depan kita akan kelas responsi lagi, kelas diskusi. Baik, Basir, kenapa Basir? Ustadz itu petik katanya Kan Ustadz itu kalau bulan setiap detik katanya menjauh dari bumi berapa sentimeter. Ustadz itu benar Ustadz. Baik. Bulan menjauhi bumi, kata Basir ya. Nah, kenapa bulan menjauhi bumi? Atau Ustadz kata ada setiap 1 detik menjauh 3 cm itu kalau masalah. Nah, bulan kita bahas ya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki pergerakan bulan ya, Salih ya. Baik. Ya, kita keep pertanyaan dari Basir. Nah, Kita akan memasuki materi pergerakan bulan. Baik. Rotasi bulan. Nah, bulan juga mengalami pergerakan. Salah satunya adalah rotasi, yaitu dia bergerak atau berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bulan untuk sekali berotasi adalah 29,5 hari atau satu bulan. Nah, bulan berotasi dari barat ke timur. Oleh karena itu, kita selalu melihat sisi yang sama setiap kali melihat bulan. Nah, jadi sama ya seperti bumi. Bulan juga berputar. Sama halnya dengan bumi. Bulan juga berputar ya. Berputar pada porosnya. Baik, kemudian bulan juga mengalami revolusi. Nah, ini yang ditanyakan oleh Bashir ya. Bulan juga
mengelilingi bumi. Bulan juga mengelilingi bumi. Dan garis edar dari bulan itu berbentuk elips. Nah, artinya bentuknya atau garis edarnya itu berbentuk lonjong. Kalau bentuknya lonjong, nah ada kalanya bulan akan menjauhi bumi ya. Ada kalanya bulan akan menjauhi bumi. Ada kalanya juga bulan berada pada titik terdekatnya dengan bumi ya. Nah, jadi sama ya. Garis edar bulan dan juga garis edar bumi itu sama-sama elips. Jadi tidak berbentuk lingkaran. Nah, kalau berbentuk lingkaran artinya jari-jarinya sama semuanya ya. Nah, tetapi bentuk garis edar bumi dan juga bulan ternyata berbentuk elips atau bisa disebut oval ya misalnya ya, atau lonjong. Nah, jadi jari-jarinya tidak sama ya, tidak sama di setiap mereka berevolusi atau mengelilingi ya. Nah, seperti itu ya Basyar ya. Jadi memang benar bahwa bulan itu ada kalanya menjauh dari bumi karena memang garis edarnya atau orbitnya itu berbentuk elips. Baik. Dengan adanya revolusi bulan, nah ini akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan bulan terlihat berbeda-beda. Mengakibatkan bulan terlihat berbeda-beda ya. Nah, pada beberapa bagian bumi. Karena bulan itu berevolusi mengelilingi bumi, nah ini mengakibatkan perbedaan sudut pandang orang yang ada di bumi ketika melihat bulan. Baik. Nah, ini ya. Baik. Yang pertama, ada bulan baru di situ ya. Nah, fase bulan baru, posisi bulan berada di antara bumi dan juga matahari. Sisi bulan yang gelap menghadap ke bumi sehingga bulan tidak tampak. Nah, ini kalau sinar matahari dari sini ya, dari sebelah kiri, kemudian ada bulan di antara bumi dan juga matahari. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya bulan tidak tampak ya. Atau disebut dengan gerhana apa ini? Gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana bulan apa matahari? Gerhana bulan atau matahari? Matahari. Gerhana matahari ya. Disebut dengan gerhana Matahari. matahari. Nah, karena bulannya tidak tampak ya. Yang tampak apa di situ? Nah, sama sekali tidak tampak. Tidak tampak bulan. Nah, yang tampak adalah matahari ya. Maka disebut dengan gerhana matahari ya, Solihah. Baik, Ustaz. kemudian ada bulan sabit di situ. Sepekan setelahnya
akan terbentuk bulan sabit terletak di langit barat sesudah matahari tenggelam. Sabitnya menjadi semakin lebar hari demi hari sehingga menjadi bulan separuh. Nah, ini. Mengapa seperti ini? Karena bulan mengalami apa? Mengalami revolusi. Karena bulan mengalami revolusi ya. Nah, bagian bulan yang terkena sinar matahari dia akan memantulkan cahaya matahari menuju ke bumi. Sedangkan Assalamualaikum Ustadz. bagian bulan yang tidak terkena sinar matahari dia akan apa? Dia akan terlihat gelap. Nah, sehingga terlihat sebagian saja. Terlihat sebagian saja ya. Ustaz, ada Fathur Ridha ya Ustaz. Kenapa? Ada apa Nasir? Ada Fathur Ridha Ustaz. yang sempat Ustaz. Nasar. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Bulan separuh. Nah, separuh permukaan bulan menghadap bumi dan hanya setengahnya terkena sinar matahari. Oleh karena itu, bulan akan terlihat setengah saja, tidak penuh. Tidak penuh ya. Nah, ini disebut dengan bulan separuh ya, fase bulan separuh. Yang bercahaya itu artinya dia terkena atau memantulkan sinar matahari ya. Sedangkan bagian bulan yang tidak terkena sinar matahari dia akan terlihat gelap. Nah, ini yang kita lihat pada atau di bumi ya. Sudut pandang kita di bumi akan melihat bulan akan terlihat separuh. Kemudian ada fase bulan cembung. Nah, ini artinya lebih dari setengah bagian bulan akan memantulkan sinar matahari. Sedangkan bagian kecilnya tidak menerima sinar matahari yang mana akan terlihat lebih apa? Lebih gelap ya. Nah, sehingga terlihat seperti bulan yang cembung. Baik, kemudian ada fase bulan purnama. Nah, seminggu setelah terbentuk bulan sabit atau sepekan setelah terbentuk bulan sabit atau 14 hari setelahnya, nah, bulan akan berada pada titik di sini ya. Yang mana bumi akan berada di antara bulan dan juga matahari. Nah, fase ini juga disebut dengan fase bulan purnama. Atau disebut dengan gerhana apa? Bulan. Gerhana apa? Gerhana bulan Ustaz. Gerhana bulan ya. Nah, ini disebut juga dengan gerhana bulan. Yang mana kita dapat melihat bulan seutuhnya ya. Dapat melihat bulan seutuhnya. Baik. Dan itu akan berlangsung seterusnya. Akan kembali lagi ke fase bulan baru. Kemudian kembali lagi ke fase bulan purnama. Dan seterusnya. Baik. Kemudian ada pergerakan bulan yang lain. Tadi disebutkan bulan itu berotasi, berevolusi. Berevolusi itu artinya dia mengelilingi bumi. Berevolusi itu artinya dia mengelilingi bumi. Berotasi dia berputar. Kalau berotasi dia berputar. Berputar pada porosnya. Kalau berevolusi artinya dia mengelilingi bumi. Kemudian pergerakan bulan yang lain adalah yang ketiga, yaitu mengikuti bumi. Nah,
ketika bumi berevolusi atau mengelilingi matahari, bulannya juga ikut ya, bulannya juga ikut. Jadi nggak ditinggal bulannya ikut mengelilingi matahari ya. Nah, ini setia sekali ya bulan ya, mengikuti kemana bumi berjalan ya, Masya Allah. Nah, karena salah satu manfaat yang kita terima dengan adanya bulan berevolusi adalah apa? Nah, yaitu menghindari bumi untuk bertabrakan dengan apa? Dengan asteroid ya. Dialah yang akan menangkap benda-benda langit yang akan menabrak bumi. Tapi tidak semuanya ya, tidak semua benda langit bisa ditangkap oleh bulan atau dengan gaya tarik bulan. Nah, ada beberapa benda langit yang lolos ya, sehingga masuk ke bumi. Atau juga disebut dengan meteor ya. Baik, alhamdulillah materinya selesai. Solihah, dipersiapkan pada pekan depan kita akan melakukan kelas responsi, yaitu diskusi ya. Nah, Ustaz catat pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan kita bahas bersama pada selanjutnya. Nah, bisa tentang bintang ya, bisa tentang black hole misalnya ya. Nah, itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ustaz. Tidak hanya Ustadz yang menjelaskan ya. Nah, tetapi nanti Ustadz minta kalian juga untuk menjelaskan. Namanya diskusi ya, kita saling bertukar pikiran ya, jadi tidak satu arah. Nah, insya Allah pada pekan depan kita akan ada kelas responsi, yaitu kelas diskusi ya, solihah. Baik, sampai sini. Kenapa? Tetap ulang. Ini ada ulangan ya Ustaz? Pekan depan. Ulangan ya Ustaz? Pekan depan ya ulangan, tetapi ulangannya Google Form ya. Ustaz, kita open book. Oh, nama Ustaz. IPA-nya open book, matematikanya tidak open book. Nah, Ustaz. IPA-nya Aduh. open book, matematikanya tidak Google open Form. book. Nah, Ustaz. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Muaz Ustaz. Dia mau bertanya Ustaz si Muaz. Apa Muaz? Namanya juga diangkat. Ustaz, soal ujian akhir nanti itu soalnya AKM numerasi literasi atau kayak gimana, Ustaz? Apa Muaz? Soal ujian akhir nanti itu soalnya AKM numerasi literasi atau kayak gimana, Ustaz? Soal ujian akhir. Nah, Ustaz. Soal ujian akhir atau ujian kuartal ya, ujian kuartalnya sama ya, yaitu melalui apa? Ujian tulis ya, bukan Google Form. Nah, itu nanti dikerjakan. Maksudnya Ustaz. Ujian kelulusan maksudnya, Ustaz. Kelulusan. Kelulusan. Maksudnya Ustaz. Ujian kelulusan. Nah, Ustaz. Baik, Anda udah latihan Ustaz, udah selesai. nanti Ustaz infokan ya, pekan depan ya, insya Allah. Diingatkan saja ya. Baik. Ustaz. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika la ilaha illa anta atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Lu Muaz posisi ingin menjebloskan ayat Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai uji coba saya masih